Halo semuanya, di video pertama ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Commuter, di mana ada seorang agen asuransi bernama Michael yang terpaksa mengambil sebuah keputusan yang tidak biasa ketika ia menjadi sasaran seorang penumpang misterius dalam perjalanan pulangnya. Penasaran akan filmnya? Langsung saja duduk santuy dan inilah filmnya. Film dimulai dengan seseorang yang bernama Michael atau sebut saja Mike tengah terbangun dari tidurnya. Mike lalu mulai menyapa keluarganya. Suasana di sana tampak seperti keluarga pada umumnya. You know that I can get through on my own now. Tuition? And that doesn't include room and board. What? We'll find a way, we always do. I will not forget Luke and your... I'm sorry. Saat berangkat bekerja menggunakan kereta, Mike selalu berbincang-bincang dengan penumpang lain karena sudah akrab dengan penumpang lain yang selalu menggunakan kereta. Tak hanya itu, ia bekerja sebagai agen asuransi yang baik, jujur, sopan, ramah, dan selalu memuaskan pelanggannya. Sampai suatu hari ia dipanggil oleh bosnya sendiri. Saat tiba di sana, Mike diberitahui bahwa ia diberhentikan dari pekerjaannya karena gajinya lebih besar dari hasil kerjanya. Mike yang mendengar itu langsung kecewa dibuatnya karena sudah 10 tahun bekerja hanya ini yang ia terima. Dengan usianya yang sudah 60 tahun, ia pun kebingungan karena harus mencari uang kemana lagi untuk membiayai keluarganya serta anaknya yang sebentar lagi akan masuk kuliah. Kini ia di bar ditemani oleh temannya waktu dulu bekerja sebagai polisi. Ia juga berbicara perihal ia dipecat dari pekerjaannya yang belum memberitahui istrinya. Sebagai teman yang baik, pria yang bernama Alex Murphy itu tentu saja merasa prihatin akan kondisi Mike. Ia pun menyarankan untuk memberitahu istri Mike dan akan membantunya. Saat berbincang, datanglah seseorang bernama David, atasan mereka waktu dulu bekerja sebagai polisi. David yang melihat Mike langsung menyapanya lalu menanyakan kabarnya yang dijawab Mike baik-baik saja. Setelah itu David langsung pergi untuk menemui temannya. Perbincangan antara Mike dan Alex tak berlangsung lama setelah Mike memutuskan untuk pulang. Mike lalu berjalan menuju kereta yang biasa ia tumpangi. Saat di perjalanan Mike tertabrak oleh seseorang. Merasa baik-baik saja, Mike pun langsung masuk ke dalam kereta. Akan tetapi setelah ia memeriksa kantung jasnya, HP yang selalu dibawa Mike menghilang. Dirasa seseorang mengambilnya, Mike langsung berjalan keluar kereta, akan tetapi pintu kereta itu sudah tertutup. Mike pun menyayangkan HP-nya itu. Saat akan ke gerbong sebelah, Mike bertemu teman keretanya bernama Walt. Walt memberitahu bahwa ada seorang wanita mengawasinya. Mike yang mendengar itu langsung melihat ke belakang, akan tetapi ia tidak melihat siapapun yang mencurigakan. Lalu ia berjalan ke gerbong selanjutnya. Sampai di sana terlihat ada seseorang yang menyebalkan yang membuat penumpang di sebelahnya berpindah tempat. Mike hanya melihat itu, lalu ia mendapati seseorang yang mengawasinya. Bye-bye. Mike lalu duduk setelah mendapati kursi kosong. Lalu mulai membaca sebuah buku. Saat sedang membaca, ia ditemui oleh wanita yang mengawasinya itu. Mereka pun berbincang-bincang hingga wanita itu meminta sesuatu untuk mencari seseorang dengan hadiah $100.000 dengan bayaran muka $25.000 di kamar mandi. Lalu wanita itu mulai menceritakan siapa yang harus dicari. Orang itu dikenal bernama Friend yang membawa tas hasil curian. Orang bernama Friend itu juga pertama kali masuk kereta ini dan berhenti di persimpangan Cold Spring. Tentu bagi Mike itu bukanlah hal yang paling sulit karena ia sudah menaiki kereta ini selama kurang lebih 10 tahun. Dan ia juga keakrab dengan beberapa orang di kereta ini. Tak lama kemudian wanita itu pergi setelah sampai di stasiunnya. Don't leave the train before finding the bag. Simple. I thought this was hypothetical. You're being serious, right? Mike yang sedang membutuhkan uang untuk keluarganya mencoba untuk mencari uang itu di kamar mandi dan berhasil menemukannya tepat di saluran udara. Dan memang benar uang itu ada, akan tetapi ia harus mencari orang bernama Friend itu.
Mike mulai bertanya kepada petugas di sana perihal orang bernama Frank. Dan tentu saja petugas itu tidak mengetahuinya. Akan tetapi ia mendapat petunjuk dari petugas itu bahwa orang yang akan berhenti di Cold Spring tiketnya berlubang di nomor 7. Mike yang memang setengah-setengah mencari orang bernama Frank akan pergi setelah ia sampai di stasiun tujuannya. Saat akan keluar, ia dicegat oleh seorang anak kecil yang memberikan surat ancaman dari wanita itu. Alangkah terkejutnya Mike setelah mendapati cincin dari istrinya itu. Mike yang tahu bahwa keadaan istrinya tidak baik-baik saja, langsung saja meminjam HP temannya yaitu Tony. Ia mulai menelepon tapi tidak ada sinyal. Ia lalu duduk di samping Walt dan memberitahunya bahwa ia harus menelepon polisi lewat koran yaitu sedang dipegang Walt. Setelah itu Mike langsung menuju gerbang terakhir untuk menelepon karena dia dapati sinyal di sana. Ia langsung menelepon Murphy rekannya waktu dulu dan mengirim pesan suara. Setelah itu kereta pun tiba di stasiun selanjutnya. Dan Walt pun langsung berpamitan pergi untuk menelepon polisi tanpa dicurigai siapapun. Saat kereta berangkat, ada seseorang terlihat mencurigakan yang sedang membawa tas. Saat akan mengikutinya, Mike ditelepon oleh wanita itu bahwa ia melanggar aturan dengan memberitahu Walt. Mike pun langsung disuruh untuk melihat keluar saat kereta itu berhenti tiba-tiba. Alangkah terkejutnya Mike saat melihat Walt didorong oleh seseorang hingga tewas. Seusai itu, Mike diancam oleh wanita misterius itu yang akan melukai keluarganya kalau dia tidak menemukan orang yang bernama Frank. Mike yang mendengar itu langsung mulai mencari orang bernama Frank itu dari petunjuk saat pertama kali wanita misterius itu datang. Ia mulai memeriksa tiket nomor 7 yang dilubangi dan mulai mencurigai seseorang yang jarang sekali naik kereta menuju Cold Spring dan berbicara dengan mereka. Does this train go to Tenwine River? Yeah. Ah. Couldn't help but over here earlier. I haven't seen you on the train before. Saat mendapati seseorang yang memang dirasa mencurigakan, Mike pun langsung mulai mengikutinya. Akan tetapi orang itu mengetahui bahwa dirinya diikuti. Perkelahian pun tak terelakkan. Who are you? Setelah perkelahian itu, Mike ditelepon oleh temannya Murphy perihal keadaan Mike saat ini. Mike pun langsung memberitahukan keadaannya saat ini secara detail. Murphy yang mendengar itu akan segera mengirimkan beberapa polisi untuk menjaga keluarga Mike dan lalu ia menyuruh Mike jangan lakukan apapun dan akan memberitahui temannya yang kebetulan sedang bertugas di sana. Lalu juga Murphy mengatakan bahwa orang bernama Frank itu adalah seorang saksi dari orang yang bunuh diri yang akan ditangkap polisi. Thing is, this kid was in deep with the wrong kind of window. Witness goes by proof. I identified him. Someone on this train's gonna kill him. Setelah memberitahu semuanya, Mike langsung mencari orang tadi yang dicurigainya sebagai Frank. Ia terus mencari sampai akhirnya ia mendengar handphone berdering di bawah kereta. Saat dibuka, alangkah terkejutnya Mike melihat mayat dari orang tadi yang ternyata seorang agen FBI. Setelah itu, ia mengangkat teleponnya dari wanita misterius itu, yang memberitahui bahwa orang ini bukanlah Frank. Mike pun tidak ingin melakukan lagi pencarian itu setelah ada agen FBI yang terbunuh. Akan tetapi, wanita misterius itu mengancam bahwa ia akan melukai keluarganya. Mike pun tidak ada pilihan lain selain mencari orang bernama Frank itu. Wanita itu juga mengatakan bahwa ada seseorang yang menelepon polisi, serta Mike yang memang dicurigai yang dari tadi bolak-balik dari gerbong ke gerbong lainnya. Mike pun langsung bersembunyi setelah melihat beberapa polisi yang masuk ke dalam kereta. Ia bersembunyi tepat di sebelah mayat FBI yang terbunuh itu. Saat dirasa aman, Mike langsung keluar dari persembunyiannya, akan tetapi pintu itu macet dan juga sialnya kereta mulai berjalan. Mike tidak ada pilihan lain selain lewat bawah yang sangat akan berbahaya, bahkan akan menewaskan dirinya bila ia terjatuh.